Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, kita berjumpa kembali dalam channel kami, TV Almirah. Ya, teman-teman sekalian, pada sesi kali ini, saya sering share informasi-informasi tentang seputar pendidikan, sosial, dan berbagai hal yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini saya coba berbagi informasi tentang dunia dosen versus indeksasi Scopus ya. Jadi apa sih itu Scopus? Ada yang mengatakan hantu Scopus atau banyaklah terjadi beberapa session yang terjadi yang menjadi bahan perbincangan dan menjadi momok atau bisa menjadi hal yang membuat positif juga ya. Jadi dua hal yang bisa menjadi permasalahan, bisa menjadi kebaikan bagi orang-orang yang ingin mengejar jabatan fungsional, orang-orang yang ingin menyelesaikan S3 karena perguruan tinggi di Indonesia ya, ingin mencapai target-target kualitas ya, ataukah dalam hal akreditasi ya. Yang saya mau katakan kesempatan hari ini, jadi bicara Scopus sebenarnya kita bicara bagaimana kita tahu dan paham ya. Banyak orang di luar sana terlalu alergi lah atau seperti apalah dunia Scopus itu. Jadi Scopus itu hanyalah indeksasi yang berdiri sebelum Perang Dunia Kedua ya, kalau nggak salah itu. Dia hanya mengindeks saja, layaknya dengan milik Indonesia itu Sinta pengindeks. Yang bermain itu adalah publisher ya, penerbitnya ya. Mereka mainkan itu apakah dalam bentuk kapitalisasi atau ke dalam bentuk yang lain. Cuma karakter orang Indonesia itu karakter ingin cepat ya. Tersama saya pribadi nih, pengen cepat-cepat punya ID Scopus, pengen cepat-cepat selesai S3 dengan yang penting cepat terbit di Scopus lah, atau apalah. Tidak mengikuti proses yang sesungguhnya ya, sehingga apa yang terjadi, menerbitkan artikel di jurnal-jurnal yang predatori dan sebagainya. Satu hal, kenapa terlalu sulit atau terlalu berat bagi teman-teman yang baru mau kejar ID atau apalah, sebenarnya bukan berat sih. Jadi mau saya bilang katakan berat tidak juga, mau saya bilang terlalu ringan tidak juga ya. Ini intinya begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita tidak mengenal Scopus, maka dia akan tak sayang, maka pasti dia akan tidak sayang sama kita. Jadi intinya teman-teman, kita harus sayang Scopus, kita harus mengenalnya secara sustainability, secara kontinu ya. Kita harus banyak belajar bagaimana mensubmit di artikel sehingga jurnal-jurnal yang kita kenal itu lebih dikenal, sehingga tidak masuk dalam kategori predatory atau yang akan berpotensi discontinue di indeksasi Scopus. Itu teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau kita bicara publisher ya, kita harus akui bahwa pengen sesuatu yang besar berarti kita harus punya mengorbankan hal yang besar. Apakah itu dana, ataukah pikiran, ataukah kualitas artikel kita. Jadi kita harus punya sesuatu yang lebih. Bagaimana caranya kita mau menghasilkan sesuatu yang, mengharapkan sesuatu yang lebih kalau tidak punya kualitas ya. Jadi banyak publisher yang bagus, misalnya Elsevier, Springer atau apalah, banyak sekali. Tinggal kita bagaimana mengenalnya sehingga kita bisa menerbitkan artikel-artikel kita di situ. Ya, saya juga sebenarnya bukan ahli sih dalam hal itu, tapi ya saya punya pengalaman lah, karena pengalaman pribadi saya terlalu ingin cepat-cepat sehingga terjebak. Jadi ada 2 artikel saya itu
yang pernah terlindas Scopus itu apa istilahnya itu, dihilangkan lah, karena termasuk jurnal predator yang tidak diakui Scopus, dan ada beberapa juga itu yang sudah apalagi namanya ini, yang discontinue ya. Jadi teman-teman sekalian, para senior, para kolega atau adik-adik, cobalah untuk mengenal Scopus, ikuti proses yang ada, jangan terlalu banyak instan lah dan sebagainya. Memang sih ada perlu, kalau memang dalam keadaan mendesak itu perlu dibutuhkan, tapi perlu hati-hatian lah, sayang uang kita hangus karena persoalan ini. Saya sudah alami, ada 2 artikel saya sudah tidak ada lagi di Sinta, itu sudah dihilangkan. Yang pertama waktu kolaborasi dengan teman itu, kemudian ternyata jurnal itu predatory dan cepat sih terbit. Janjinya dulu pada waktu itu was Web of Science, ya ternyata tidak masuk di situ, dan akhirnya itu discontinue. Bahkan setelah discontinue hilang paper itu di database Scopus. Itulah teman-teman, harus hati-hati. Makanya sebenarnya bukan juga hantu ya, bukan juga sesuatu yang apalah namanya. Ya tergantung kita sebenarnya, individu. Kalau banyak juga yang publisher yang terlindas Scopus itu yang gratis. Nah, cuma itu tadi, kita butuh kualitas paper yang manuskrip yang bagus. Kita ikuti proses. Bahkan pernah ada profesor yang pernah ajar saya itu, saya lupa namanya, di tahun 2016 dia pernah buat di Elsevier itu, pernah buat paper itu selama 7 bulan itu berproses, baru jadi 1 paper, dan publishnya itu ya tidak tanggung-tanggung, itu pakai tahunan itu sampai menunggu. Jadi intinya setelah menulis terbit 1, menulis submit 1, buat lagi ya, tinggal ikhlaskan itu kapan muncul atau tidaknya, terus lirik ke depan lagi. Itu teman-teman sekalian. Jadi ya saya juga masih terus belajar, tapi mari kita saling memotivasi diri, sehingga Scopus ini bukanlah hantu, tapi dia adalah malaikat bagi kita. Scopus sebagai malaikat bagi kita, artinya kita punya karya-karya yang bisa mengangkat pribadi kita, apakah itu untuk kebutuhan jabatan fungsional, untuk kebutuhan universitas kita, untuk kebutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bisa diakui di dunia, kemudian sebagai manuskrip yang bisa melahirkan solusi-solusi dunia atau solusi global, atau bisa bermanfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi banyak indikator-indikator yang bisa menjadi bahan untuk pencapaian tersebut. Oke teman-teman, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.